Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwansyah dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Indonesia dalam panggung dunia. Landasan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideal, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Yang B, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, artinya landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang C, Undang-undang sebagai landasan operasional, artinya landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada tujuan nasional masing-masing. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam meningkatkan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif berpacu kepada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional, sementara kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dari diciptakannya politik luar negeri bebas aktif adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia, mengusahakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, meningkatkan kerjasama antar bangsa dan negara, dan lain-lain. Yang ketiga, landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara meningkat seluruh bangsa Indonesia, sehingga
golongan atau partai politik maupun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Selanjutnya yang poin keempat itu perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah ketika Indonesia memasuki awal era reformasi, orientase politik luar negeri Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Saat itu, Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik dari politik internasional. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.